Jadi baik, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Jadi video kali ini menceritakan tentang ternak kambing, ternak kerbau maksud saya, yang kekurangan kalsium ya. Kekurangan kalsium di sini perlu kita deteksi kaitannya dengan suhu tubuh. Ya, ini kita menggunakan termometer sebagai pengukur suhu tubuh dari ternak kerbau ini. Jadi sambil menunggu termometernya bunyi ya. Oke, jadi hasilnya sudah ada. Jadi suhu tubuhnya itu 36,6 derajat Celcius ya. Suhu tubuh dari ternak kerbau ini ya. Kemudian kita menggunakan obat ya, antibiotik yang disebut dengan Calcidex ya, Calcidex. Rapat pelan-pelan kameranya pelan-pelan. Nah ini oke, kasih tunjuk Calcidex. Jadi dosisnya 200 ml atau 200 cc. Kemudian kita masukkan air dingin, teteskan air panas ke dalam termometer sehingga suhu tubuhnya konstan menjadi 36,6 derajat Celcius ya. Jadi air panas sedikit demi sedikit kita tuangkan ke dalam wadah atau baskom yang sudah disiapkan. Ya, kita sambil menunggu hasil. Dan biasanya dia termometer akan bunyi. Oke, jadi hasilnya konstan ya dengan termometer, dengan suhu tubuh hewan tadi. Kemudian kita masukkan ya obat ke dalam media yang sudah disiapkan. Kemudian kita mengambil ya darah yang terdapat di vena ya, vena jugularis ya. Kita perlu kehati-hatian. Kemudian kita pastikan bahwa diisolasi ya, di plakban, menggunakan plakban ya. Jadi kita pastikan lagi ini darahnya ya sudah keluar, sudah dapat darahnya, venanya. Butuh kehati-hatian dan ketelitian. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya. Kemudian kita memasang ya, obat yang sudah kita masukkan via selang ya, atau infus. Jadi obatnya langsung ke pembuluh darah, langsung ke jantung, sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Oke, kita pastikan jangan sampai dia terlepas ya. Nah, sudah dipasang melalui intervena seperti ini. Sambil melihat ya obat apakah aktif berjalan atau tidak di infusnya. Oke.
Nampak jelas ya. Dosis yang digunakan 200 ml atau 200 cc. Jadi ini ceritanya kerbau yang positif ya, gejala Jadi ceritanya kerbau ini ambruk ya, atau kaki pincang. karena di sini di musim panas ini cc makannya serat kasarnya sangat tinggi ya, ya, proteinnya kurang, 50 vitamin bahkan. ya. Nah ini masih aktif ya, dari 200 ml atau 200 cc sudah turun. Ya, ini Nah, sudah kita injeksi, saksikan bahwa dosisnya 200 ml. dari 200 ml tadi sekarang posisi tinggal 50 ml atau 50 cc. Pelan-pelan terus berapa terus bangkolan. Nah ini jelas ya, Dapat lagi. tinggal 50 cc saja kurang lebih. Lihat ini dosisnya di sini 200 ml, turun ini sampai sini. Ya, ini lagi aktif. Oke. Mati merah. Ini ya Om. Oke, Dapat nih Om. Ya, tarik pelan, tarik. Dapat Om. jadi obatnya akan masuk ya melalui jalur infus. Nah kita pastikan bahwa dia tetap makan ya, makan atau merumput. Jadi Bapak namanya siapa? Bapak Carolus May, Ya. Jadi Bapak alamatnya di mana? alamat Jawa Kisah, Ya, Desa Tengah Tiba, Kecamatan Asis Selatan. Kecamatan Asis Selatan. Oke. Jadi yang perlu saya pertanyakan ya, kerbau ini sakitnya seperti apa waktu Bapak ikat itu? Itu yang gejala yang pertama saya pergi kontrol yang lepas di Padang, Mhm. terus saya pergi kontrol sampai di Padang, itu saya lihat karena saya sudah semakin loyo, lemah, Mhm. jalan sudah semakin engkel, agak pincang, terus saya langsung balik 2-3 hari lagi saya langsung dan tali diikat antar ke sini, langsung saya panggil Pak Mantri suntik, lihat penyakit apa yang di Alami oleh ternak kerbau. alam apa Ternak kerbau. ternak kerbau. Jadi saya minta Pak Mantri tolong dilihat Ya. bagaimana diobati, bagaimana karena kami tidak tahu. Ya, betul. Jadi terima kasih Pak Carolus May ya. Ya. Karena berkat cinta terhadap hewan peliharaannya sehingga dia memanggil kami petugas, saya sebagai paramedik veteriner yang bertugas di Kecamatan Asis Selatan Kabupaten Nagekeo. Jadi sekali lagi Bapak Carolus, terima kasih banyak. Saran saya, pesan dan kesan saya kepada Bapak Carolus, yang pertama, perannya kami petugas 30%, perannya Bapak Carolus 70%. Nah, mengapa saya katakan 70%? Yang pertama itu harus diperhatikan menyangkut makan dan minum. Ya, itu yang harus diperhatikan. Lalu yang berikutnya, wajib hukumnya diberikan legum-legum pohon atau legum rambat. Legum pohon itu misalkan lamtoro, legum rambat misalnya ya banyak sekali rumput-rumput yang merambat, ya daun-daun yang merambat. Nah, itu menjadi makanan yang mengandung fosfor ya untuk tulang. Nah, mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan. Jadi saya terima kasih atas saran dari Bapak Mantri untuk kami. Jadi kami ikut seperti yang saran dari Pak Mantri. Ya. Jadi kami selalu rawat yang baik, selalu bawa di naungan, bawa di air untuk rendam, supaya orang tetap sehat dan kita
ikat selalu cari di rumput-rumput yang bergizi Ya. untuk sehat mereka. Jadi kami terima kasih atas saran dari Bapak Menteri. Jadi itu kami laksanakan. Jadi baik, yang pertama luar biasa ya, Bapak Karolus sudah menyampaikan bahwa wajib hukumnya ya, itu kerbau itu mengandung zat keringat itu sangat sedikit ya, itu biasanya terdapat pada hidung kerbau. Jadi yang pertama tidak boleh kena sinar matahari langsung ya, apalagi musim panas. Sehingga selalu bawa kerbau di tempat yang teduh. Nah ketika itu ya, biasanya di sini, kebiasaan di sini, jadi mengantar kerbaunya ke kali untuk minum dan mandi ya. Itu wajib hukumnya. Jadi terima kasih bersama saya dan Bapak Karolus Ya, selamat siang untuk Pak kita semua. Menteri, untuk kita semua. Semoga sukses dan sehat ternak ini ya, agar kita bisa memperbaiki ekonomi keluarga kita. Terima kasih. Jadi baik Pak Karolus, jadi dari desa membangun Indonesia, ternak sehat, masyarakat sejahtera. Bisa. Bukan. Buka hasil.